Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Wakasek Kurikulum, yang dalam hal ini Ibu Tingara SPD, Ibu Wakasek Humas, dalam hal ini Ibu Megawati, kemudian Wakasek Sarpras, dalam hal ini Bapak Abdul Wahid, dan Kepala TU dalam hal ini Bu Bese Mundaria, dan tentunya terhormat dan yang sangat tentunya selalu saya banggakan rekan-rekan guru UPT SLB Negeri 1 Wajo. Ya, sebelum memasuki diseminasi modul 1.4 budaya positif ini, tak lupa kita mengaturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena atas limpahan rahmat dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ardi, bahwasanya kita ketahui bersama kondisi teman-teman sekalian, di dalam 3 hari kebelakang ini begitu banyak kegiatan, sehingga saya pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas waktunya, dan tentunya sangat berterima kasih dan bersyukur untuk dukungannya sudah hadir di dalam diseminasi yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, mungkin saya berdiri dulu. Sebelum kita masuk di dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini, izinkan saya dan tentunya untuk bagaimana teman-teman rekan-rekan guru bisa kembali konsentrasi di dalam kegiatan kita ini. Mohon izin kita ice breaking dulu. Bapak Ibu boleh? Ya, ya. Terima kasih banyak. Nah, ice breaking ini sekiranya mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendapatkannya, namun saya sedikit modifikasi. Yang biasa kita dengar itu tepuk 1, 2, 3. Nah, dalam tepuk 1, 2, 3 ini saya sedikit memodifikasi, kita memasukkan di dalamnya notasi, not angka atau notasi di dalam yang kadang kita dengar itu do re mi, dimana tepuk 1 berarti kita mengatakan do, tepuk 2 re, tepuk 3 mi, tepuk 1, 2, 3 do re mi. Saya contohkan sebentar. Ya, ketika saya mengatakan tepuk 1 berarti do, tepuk 2 re, tepuk 3 mi, tepuk 1, 2, 3 do re mi. Oke. Dan bisa jadi apa? Tidak berurutan. Ya, oke. Bapak Ibu, kita bersama-sama sudah siap? Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, dari ini kalau tidak salah waktu kita SD ya dihafal itu, tapi yang saya hafal pribadi itu do re mi nya saja 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya terkait dengan ice breaking kita hari ini. Baik, langsung saja pada tujuan sesi ini. Tentu di dalam pertemuan kita ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, dalam tujuan sesi yang akan saya bawakan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa melalui hubungan yang positif dan disiplin yang mendidik. Dalam hal ini yang saya bawakan adalah budaya positif. Selanjutnya, alur materi dalam budaya positif yang saya angkat yaitu ada 7 poin penting. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku. 2 poin penting di dalamnya yang termasuk teacher center dan student center. Nah, saya sedikit memberikan clue bahwa di dalam poin ini ketiga ini ada 6 dan harus dibagi 2. Berarti jawabannya ada
tiga. Tiga di setiap poin teacher center dan student center. Jadi di sini kita lihat bersama, ada yang di student center ada 3 jawaban, ada yang 4 jawaban, ada yang 2, ada yang 1. Jadi kita sama-sama lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bersama dalam paradigma belajar teacher center ada 3, yaitu jawabannya 1, 3, dan 5. Iya, sudah ada yang benar semua? Alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar bahwa ternyata di instruksi langsung itu adalah guru menjelaskan materi di depan kelas tanpa penyesuaian khusus terhadap siswa kita, mengharapkan semua siswa termasuk ABK mengikuti dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, latihan terstruktur, di mana guru memberikan lembar kerja yang sama untuk semua siswa dengan instruksi yang ketat dan sedikit fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan individual. Yang kelima, pengajaran satu arah, di mana guru mendominasi percakapan kelas, atau bisa dikatakan metode ceramah ya. Ya, hampir sama dengan ini. Kita hanya menceritakan kepada anak kita tanpa ada timbal balik. Ya. Dan selanjutnya ya, student center pun juga ada 3, yaitu 2, 4, dan 6, di mana yaitu kerja kelompok kolaboratif. Siswa bekerja dalam kelompok kecil dengan tugas yang disesuaikan, di mana setiap anggota berkontribusi terhadap kemampuan mereka, sementara guru berperan sebagai fasilitator memberi dukungan individual. Dan yang keempat, pembelajaran multisensori. Siswa memilih dari beberapa stasiun belajar, artinya poin sentuhan visual auditori yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar mereka. Dan yang terakhir, aktivitas diferensiasi, yaitu menyiapkan berbagai tugas yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, di dalam teacher center contohnya seperti apa dan student center sendiri seperti apa. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selanjutnya, tadi di poin kedua tadi sudah jelaskan, ada di dalam budaya positif itu tentu ada namanya disiplin positif. Di dalam disiplin positif tujuannya yaitu untuk mendidik dan membangun hubungan yang sehat, bukan sekedar menghukum. Disiplin positif menekankan pengembangan tanggung jawab pribadi. Nah, contoh kasus di sini Bapak Ibu, misal Andi, anak yang sering mengganggu di kelas dengan berbicara dan bergerak tanpa izin. Nah, bisa kita lihat contohnya mungkin yang seperti yang dihadapi sekarang Ibu Novel. Iya, terkadang kalau di sini sudah tidak diragukan lagi, kita sudah tahu bagaimana teknik dan seperti apa yang akan kita lakukan. Namun ini sedikit contoh yang saya berikan bahwa di sini ternyata si Andi ini mengganggu di kelas dengan berbicara dan bergerak tanpa izin. Ketika kita berbicara terkait dengan disiplin positif, maka ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang guru. Nah, yang pertama yaitu memahami kebutuhan, diskusi restoratif, solusi positif, dan penguatan positif. Agak sia-sia memahami kebutuhan. Nah, di sini Bapak Ibu telah dijelaskan bahwa guru menyadari bahwa Andi kesulitan duduk diam terlalu lama. Sedikit bercerita Bapak Ibu, kemarin kita sempat ke rumahnya Ananda Ahmad Fauzan. Dalam perjalanan kemarin di mobil, kebetulan saya ikut sama Pak Wahid dan Bu Abdia. Saya kemarin sempat cerita seorang yang mengantar anak kita. Saya mengatakan begini ke Pak Wahid, Pak, si A ini kalau diajak bicara kok begini Pak ya, padahal kalau dilihat dari usianya dia normal, tapi kalau berbicara sepertinya dia kurang sopan. Iya, tapi apa yang dijawab oleh, ya mungkin sudah bisa dibaca satu persatu sambil kita menunggu jawaban dari teman. Ya, kita mulai dulu dari Kui.
Ya, tadi yang pertama masuk di sini, saya mengajar siswa dengan sungguh-sungguh karena merasa siswa juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depannya. Jadi ini kira-kira masuk di mana, intrinsik atau ekstrinsik? Ya, masuk di masuk di mana? Motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Saya mengajar siswa dengan sungguh-sungguh. Ekstrinsik. Yang ekstrinsik boleh angkat tangan. Siapa? Ya, yang kui ini. Saya mengajar siswa dengan sungguh-sungguh karena merasa siswa berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depannya. Kira masuk di ekstrinsik atau intrinsik? Boleh? Yang setuju ekstrinsik siapa? Intrinsik siapa? Nggak ada. Intrinsik atau ekstrinsik? Iya. Tadi lebih banyak yang ekstrinsik ini yang kui. Ya, boleh salah satu teman menjawab alasannya kenapa memilih ekstrinsik. Pak Ardi mungkin, Pak ya, Bu Nini. Terima kasih Ibu pemateri. Alasan saya pribadi di sini mengatakan bahwa kui tadi itu. Terima kasih banyak Bu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya ditambahkan oleh teman saya Pak Ardi. Terima kasih banyak untuk Bu Nini atas responnya terkait dengan pendapat si kui ini yang masuk di ekstrinsik. Mungkin dari Pak Ardi mungkin ada tambahan. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit menambahkan apa yang dipaparkan oleh Bu Nini karena secara garis besar sama Ji. Saya ingin menambahkan bahwa kenapa ekstrinsik pernyataan di atas karena kita ketahui bersama bahwa ada memang aturan yang mengatur kita bahwa semua warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, makanya mengapa kami berkesimpulan bahwa hal itu adalah sesuatu yang berasal dari luar, bukan dari hati nurani. Sana dulu ya. Boleh bosnya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Nini dengan Pak Ardi mewakili untuk jawaban ekstrinsik. Selanjutnya, sedikit menginformasikan bahwa saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Nini dan Pak Ardi, yang walaupun sebenarnya awalnya saya ini kan kita memiliki pendapat yang berbeda-beda dan itu harus kita saling menghargai. Itulah namanya budaya positif. Nah, kalau saya pribadi awalnya melihat jawaban dari kui ini, saya mengatakan intrinsik. Mengapa demikian? Karena saya melihat dari sungguh-sungguhnya. Iya. Karena kalau tanpa ada paksaan, tanpa saya harus mendapat pujian, tapi memang dari dalam. Malu betul Pak boleh Pak itu harus, maksudnya dia berhak karena sudah datang ke sekolah memang untuk mendapatkan pembelajaran dari kita. Tapi saya pun juga setuju dengan pendapat Pak Ardi dengan Bu Nini bahwa kita juga melihat di sini bahwa kita berhak mendapatkan pendidikan dan semua jawaban benar. Iya, kami dalam progres pendidikan guru penggerak kita harus saling menghargai apa yang menjadi pendapat teman-teman selama itu beralasan positif. Ya, selanjutnya kita pindah ke baco. Saya melakukan pengajaran ke murid dengan melihat kebutuhan murid seperti suka bergerak, suka hal yang berwarna, maka mungkin maksudnya saya menggunakan HP. Jadi menurut Bapak Ibu yang mana termasuk ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik. Yang ekstrinsik boleh teman-teman angkat tangan. Ini adalah ekstrinsik karena saya lihat apa yang dipaparkan di sini itu bersumber dari luar dirinya sendiri, yaitu dengan melihat kebutuhan murid, berarti di luar dirinya, seperti suka bergerak,
suka hal yang berwarna, suka menggunakan HP. Jadi bukan berasal dari dalam dirinya. Jadi dia hanya melihat dari luar kemudian memberikan paparan seperti itu. Sekian. Boleh minta aplausnya Bapak Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Wahyu atas responnya terkait dengan pendapat si Baco ini. Iya. Mungkin masih ada yang mau menambahkan? Cukup? Iya. Oke, karena masih banyak. Iya. Mungkin pun ada yang bisa. Ya, kita betul sekali yang dikatakan Pak Wahyu bahwa melihat daripada ketika kita melihat siswa kita, kebutuhannya seperti ini, ekstrinsik dan intrinsik, sebenarnya itu tidak ada yang salah. Ya, terkait dengan itu kita lihat bersama bahwa ternyata si Baco memperhatikan yang dalam hal ini kita sudah berada pada budaya positif dengan memerdekakan murid, karena kita melihat apa yang dibutuhkan siswa kita. Baik, kembali Bapak Ibu ke laptop. Terima kasih banyak atas responnya di Padlet kita. Nanti sudah karena materinya masih banyak, jadi kita lanjut saja. Nantinya bisa dilihat sama-sama karena linknya itu bisa dilihat langsung. Iya, nanti kita simpulkan sama-sama. Iya. Selanjutnya materi terkait hukuman atau konsekuensi. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mengingat terkait dengan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman konsekuensi kemarin pernah tahun lalu kita membahas hal ini, namun saya kembali sedikit membahas terkait hal ini bahwa hukuman dan konsekuensi adalah hal yang berbeda. Mengapa demikian? Contoh Bapak Ibu, hukuman itu ketika anak kita melakukan kesalahan dan apa yang dilakukan seorang guru itu atau memberikan suatu respon berbeda dengan apa yang dilakukan siswa kita. Dan sedangkan konsekuensi adalah kesepakatan bersama terhadap murid kita. Kalau kamu terlambat nak, kamu akan seperti ini ya. Oh siap Bu, saya tidak akan terlambat karena kita sudah ada perbincangan tertentu dengan siswa kita. Jadi seperti itulah perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Nah, di sini contoh hukuman ya, yaitu perangkat elektronik. Perangkat elektronik Siti disita selama sehari karena Siti tertidur di kelas. Ini contoh dari hukuman. Mengapa dia termasuk di hukuman? Karena berbeda dengan apa yang dilakukan Siti ini dengan perlakuan yang kita berikan ke Siti. Ketika dia tertidur ternyata HP-nya yang diambil. Itu kan berbeda dengan apa yang dilakukan anak kita. Itulah yang dikatakan hukuman. Sedangkan konsekuensi, Andi diminta untuk menulis satu lembar refleksi mengenai pentingnya mengelola waktu dan tanggung jawab karena lupa mengerjakan tugas. Nah, ini sejalan dengan seperti Bapak Ibu ketika memberikan PR kepada siswa kita, besok dikerjakan ya. Kalau tidak, Ibu akan memberikan PR tambahan. Nah, itu sejalan dengan apa yang dilanggar oleh anak kita dan yang kita lakukan kepada anak kita. Nah, di sini ada juga contoh kasus. Farid keliling lapangan karena terlambat pada mata pelajaran PJOK. Kira-kira Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Iya. Ya. Konsekuensi. Baik, terima kasih Pak. Nah, betul sekali seperti yang disampaikan Pak Wahyu, nanti mata pelajaran matematika, maka ini menjadi hukuman karena tidak sejalan dengan apa yang dilakukan murid kita dengan yang kita berikan kepada siswa kita. Baik, selanjutnya ya.
tibalah kita di ice breaking. Izin, mohon izin lagi Bapak Ibu bisa untuk sebelum kita untuk iya, terima kasih. Bisa berdiri sama-sama. Nah, ice breaking kedua kita ini Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Semangat. sebenarnya panjang tapi cukup ya itu. Boleh? Bapak Ibu sudah bisa? Iya, oke, kita sama-sama tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Semangat cukup. Semangat. Oke, ya mungkin cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya dalam ice breaking kita. Iya. Baik. Mungkin materi terakhir kita ya. Ya, mohon izin 5 menit lagi. Materi terakhir kita yaitu terkait dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ada pasti yang bertanya, agak sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Iya. Karena kembali saya mengingatkan kembali bahwa karena kita sudah berada pada kurikulum merdeka sudah 2 tahun, jadi yang perlu kita lakukan adalah keyakinan kelas. Ya, tahun lalu pun Pak Arti juga sempat memberikan kita pemahaman, namun sedikit menambahkan bahwa keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang berbeda, sedikit berbeda. Oke. Apa sih hubungannya dengan budaya positif itu sendiri? Nah, di dalam peraturan kelas, budaya menit sebelum pembelajaran. Apa di situ yang menandakan bahwa itu termasuk peraturan kelas adalah kata wajibnya. Nah, ketika diubah ke keyakinan kelas, maka kalimatnya yaitu saya terlambat datang. iya. Jika saya terlambat datang, Ya. saya akan membersihkan kelas. Iya, oke. Jadi keyakinan kelas yang ketika kita mengubah dari peraturan kelas itu kalimatnya lebih positif. Iya, saya akan datang tepat waktu. Nah, di mana keyakinan kelas ini bahasanya lebih singkat tapi jelas dan mudah, ya, tepat dan mudah dipahami oleh anak kita. Di mana masuklah budaya positif itu sendiri di dalam peraturan kelas. Nah, perbedaan kedua yaitu peraturan kelas adalah hal yang mengikat, di mana tidak ada persetujuan antara saya dengan siswa saya. Sedangkan keyakinan kelas antara saya dan murid saya sudah saya ketahui bahwa oh seperti ini. Ketika saya melanggar, oh saya harus seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, sebelum tutup, izinkan saya dulu boleh Pak Ardi? Iya. Melihat dari materi terakhir kita yaitu terkait segitiga restitusi. Nanti ada yang bertanya, apa sih lo ya segitiga restitusi? Nanti kita lihat bersama video ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Sekarang Zakip magelang. Kok kira cerita? kira-kira apa yang bisa kamu lakukan?
semua bisa jadi. Coba kamu pikirkan apa solusinya. Kalau misalkan sudah dalam urusan beda dan coba selesai. Nah setelah itu kasih tahu bapak untuk apapun cara kamu menyelesaikan perkara ini. Sepertinya saya harus benar-benar baik. Tapi saya takut bilang orang tua Pak. Saya juga tidak jawabnya. Tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya. Ini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga masalah uang. Dan kamu bisa mengaji untuk minta tolong membantu memperbaiki atas kelas. Maka ini bantu. Ya Pak, apa sih? Atas kelas bisa mengaji. Baik, materi terakhir kita Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi dan kita sudah lihat bersama videonya tadi. Di dalam video tadi ada 3 yang termasuk dengan restitusi, yaitu menanyakan keyakinan, stabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Dari video tadi ada 3 kegiatan yang telah dilakukan guru tersebut, yang dimana dia menanyakan kejadian yang terjadi kepada anak tersebut. Kemudian ketika dia menstabilkan identitas adalah dia tidak memarahi anak tersebut, melainkan menanyakan solusi terbaik yang harus dilakukan anak itu. Kemudian yang terakhir yaitu validasi tindakan yang salah, memberikan masukan kepada anak tersebut dan menawarkan solusi yang ada. Nah, itulah yang dikatakan segitiga restitusi, di mana adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri